Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen mata kuliah pengendalian manajemen, Ibu Rizkiana Karmelia Saura. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Agus Priyanto bersama dengan anggota dan tim saya, yaitu ada Kak Dia Rahma Berliana, Kak Ajeng Diah Indriani, dan Kak Anita Dwi Anggra ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan PT SKPI tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menggunakan rasio solvabilitas dengan jenis debt equity ratio dan debt to asset ratio, serta rasio profitabilitas dengan jenis net profit margin, return on asset, dan return on equity. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadia Rahmaliana. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Lalu ada tujuan laporan keuangan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu ada 5 jenis laporan keuangan, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Next. Selanjutnya analisis laporan keuangan. Analisis sendiri adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Lalu analisis laporan keuangan adalah proses menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi keuangan perusahaan untuk memahami kinerja, posisi keuangan, dan prospek masa depan. Next. Adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mencari alasan dasar dari keputusan strategis yang diambil dan untuk mengetahui informasi terkait nilai. Lalu ada 7 metode analisis laporan keuangan. Yang pertama analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio keuangan, analisis DuPont, analisis arus kas, analisis benchmarking, dan analisis SWOT keuangan. Next. Selanjutnya metode yang digunakan kelompok kami adalah metode analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode evaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan angka-angka tertentu dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja, kesehatan keuangan, perbandingan, dan pengambilan keputusan. Next. Adapun jenis-jenis rasio, ada 5 jenis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Rasio tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis-jenis dari rasio likuiditas antara lain yang pertama rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio, dan rasio kas atau cash ratio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, time interest earned, fixed charge coverage. Next. Ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang menggunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis dari rasio aktivitas antara lain perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, fixed asset turnover, total asset turnover. Next. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Jenis-jenis dari rasio profitabilitas antara lain gross profit margin, net profit margin, return on equity, return on asset. Yang kelima, ada rasio investasi. Rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan kepada para pemberi dana, investor yang di pasar modal jangka waktu tertentu. Next.
Studi kasus yang kelompok kami ambil, analisis laporan keuangan PT SKPI tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, menggunakan rasio solvabilitas dengan jenis debt to equity ratio dan debt to asset ratio, serta rasio profitabilitas dengan jenis net profit margin, return on asset, dan return on equity. Next. Berikut adalah laporan neraca dari PT SKPI tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Next. Lalu berikut adalah laporan laba rugi PT SKPI tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita. Penyelesaian menggunakan rasio solvabilitas. Next. Berdasarkan data laporan neraca dan laba rugi, berikut perhitungan rasio solvabilitas. Yang pertama adalah debt to total equity ratio. Ini adalah tabel perhitungan debt to equity ratio dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Untuk rumus debt to total equity ratio yaitu adalah total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan untuk perhitungan di tahun 2020 ialah 151.957.715 dibagi dengan total modal 444.842.3022 dikali 100% sama dengan 0,3415 sama dengan 34,15%. Untuk perhitungan di tahun 2021 yaitu 179.726.708 dibagi total modalnya yaitu 461.330.879 dikali 100% sama dengan 0,3895 sama dengan 38,95%. Untuk perhitungan di tahun 2020-nya yaitu ada 4 sama dengan 43.678.727 dibagi total modalnya itu 492.507.752 dikali 100% yaitu sama dengan 0,0886 sama dengan 8,86%. Next. Ya, dan ini merupakan tabel hasil perhitungan rata-rata debt to total equity ratio PT SKPI tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan ini merupakan gambar grafik dari hasil perhitungan debt to total equity ratio pada tahun 2022. Next. Yang kedua, debt to total asset ratio, tabel perhitungan debt to total asset ratio. Itu dengan rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Perhitungan di tahun 2020 sama dengan 151.957.715 dibagi total aset 596.800.037 dikali 100% sama dengan 0,2546 sama dengan 25,46%. Untuk perhitungan di tahun 2021-nya itu sama dengan 179.726.708 dibagi 641.057.587 dikali 100% sama dengan 0,2803 sama dengan 28,03%. Untuk perhitungan di tahun 2022-nya yaitu sama dengan 43.678.727 dibagi 536.186.9 dikali 100% sama dengan 0,0814 sama dengan 8,14%. Next. Ya, dan ini merupakan tabel hasil dari perhitungan debt to total asset ratio PT SKPI tahun 2020 sampai dengan 2022. Dan ini juga merupakan gambar grafik dari hasil perhitungan debt to total asset ratio pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Next. Penyelesaian menggunakan rasio profitabilitas. Next. Berdasarkan data laporan neraca dan laba rugi, berikut perhitungan rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin, yaitu ini ada tabel perhitungan net profit margin dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Untuk rumusnya itu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%.
Untuk perhitungan di tahun 2020 yaitu sama dengan 134.577.296 dibagi 551.945.181 dikali 100% menghasilkan 0,2438 sama dengan 24,38%. Untuk perhitungan di tahun 2021 itu sama dengan 16.488,5057 dibagi 198.700.000 dikali 100% sama dengan 0,0150 sama dengan 1,50%. Untuk di tahun 2022 sama dengan 21.176.873 dibagi 1.325.496,652 dikali 100% sama dengan 0,0159 sama dengan 1,59%. Selanjutnya dibacakan oleh Agus. Baik, terima kasih Kanita. Untuk selanjutnya, berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan rata-rata net profit margin PT SKPI tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Adapun grafik dari hasil perhitungan net profit margin pada periode tahun 2020 sampai tahun 2022 PT SKPI. Untuk yang kedua yaitu return on asset. Berikut terdapat tabel perhitungan return on asset PT SKPI untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Untuk rumus return on asset tersendiri yaitu sama dengan return on asset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Untuk tahun 2020 terdapat return on asset dengan laba bersih setelah pajak yaitu Rp134.577.296 dibagi dengan total aktiva yaitu Rp596.800.037 dikali 100%, maka mendapatkan hasil yaitu 0,2254 atau jika dipresentasikan yaitu 22,54%. Untuk return on asset tahun 2021 yaitu mendapatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp16.048.557 dibagi dengan total aktiva yaitu sebesar Rp641.057.587 dikali 100% mendapatkan hasil 0,0257 atau jika dipresentasikan yaitu sama dengan 2,57%. Return on asset untuk tahun 2022 yaitu laba bersih setelah pajak sebesar Rp21.176.873 dibagi dengan total aktiva yaitu Rp536.186.479 dikali 100% maka mendapatkan hasil 0,0394 atau jika dipresentasikan yaitu mendapatkan sama dengan 3,94%. Berikut adapun tabel perhitungan rata-rata return on asset PT SKPI tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan grafik hasil perhitungan return on asset pada periode tahun 2020 sampai tahun 2022 untuk PT SKPI. Yang ketiga, return on equity. Berikut ada tabel data perhitungan return on equity PT SKPI untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Rumus tersendiri untuk return on equity yaitu sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri dikali 100%. Return on equity untuk tahun 2020 yaitu terdapat laba bersih setelah pajak sebesar Rp134.577.296 dibagi dengan total modal sendiri yaitu Rp444.842.002 dikali 100% mendapatkan hasil 0,3025 atau jika dipresentasikan sama dengan 30,25%. Return on equity tahun 2021 yaitu terdapat laba bersih setelah pajak sebesar Rp16.488.557 dibagi dengan total modal sendiri sebesar Rp461.330.879 dikali 100% maka mendapatkan hasil 0,0357 atau jika dipresentasikan
maka yaitu 3,57%. Return on equity untuk tahun 2022 mendapatkan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp21.176.873 dibagi dengan total modal sendiri sebesar Rp492.507.752 dikali 100% yaitu mendapatkan hasil 0,0429 atau jika dipresentasikan sebesar 4,29%. Berikut merupakan hasil tabel dan grafik perhitungan rata-rata return on equity PT SKPI tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Adapun hasil analisis kinerja laporan keuangan setiap tahun PT SKPI berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas yang telah dilakukan, kami dapat menganalisis kinerja laporan keuangan PT SKPI sebagai berikut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan pada jenis debt to equity ratio tahun 2020 mendapatkan angka 34,15%. Tahun 2021 mendapatkan angka 38,95% dan pada tahun 2022 mendapatkan hasil 8,86%. Lalu pada jenis debt to total asset ratio tahun 2020 mendapatkan angka 25,46%, pada tahun 2021 mendapatkan angka 28,03% dan pada tahun 2022 sebesar 8,14%. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa PT SKPI dinyatakan mampu untuk memenuhi kewajibannya terlebih pada periode tahun 2022. Sedangkan untuk rasio profitabilitas digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan pada jenis net profit margin pada tahun 2020, perusahaan mencapai angka 24,38%. Tahun 2021 mendapatkan angka 1,50%. Dan pada tahun 2022 mendapatkan angka sebesar 1,59%. Selanjutnya pada jenis perhitungan return on asset tahun 2020 mendapatkan angka sebesar 22,54%, tahun 2021 mendapatkan angka sebesar 2,57%, dan pada tahun 2022 mendapatkan angka sebesar 3,94%. Lalu yang terakhir pada jenis perhitungan return on equity tahun 2020 mendapatkan angka 30,25%, tahun 2021 mendapatkan angka 3,57%, dan pada tahun 2022 mendapatkan angka sebesar 4,29%. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa PT SKPI memiliki kinerja paling baik pada tahun 2020. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.